Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya bersama, maka mari kita berdoa dengan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang selalu mengasihi kami dan mengawal kami dengan firman-Mu, mengajar dan menuntun hidup kami, agar kami boleh berjalan dalam jalan yang Engkau tunjukkan dan kami boleh menikmati segala yang Engkau siapkan bagi kami. Tapi kami sadar ya Tuhan, bahwa kami penuh dengan kekurangan, keterbatasan, ketidakmampuan untuk mengerti, memahami, dan terutama mewujudkan firman itu dalam keseharian hidup kami ini. Dan oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati kami mohon kepadamu, karuniai kami hikmat-Mu, agar kami berkemampuan untuk mengerti dan memahami, serta mewujudkan firman-Mu dalam keseharian hidup kami. Sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dalam hidup yang Kau beri bagi kami. Maka berfirmanlah Engkau dalam persekutuan ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami bermohon kepada. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-7. Kita baca ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Perikop ini diberikan judul pemberitaan mengenai iman. Bunyi firman Tuhan begini. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Hancur. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci dan kudus. Amin. Natal Saudara. 3 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Dan ada merasa orang sekarang berada di minggu pertama bulan Desember, berada di minggu Advent yang kedua. Minggu Advent yang kedua. Dan masih ada 2 minggu lagi kita merayakan minggu Advent. Yang mana dalam minggu-minggu Advent kita mempersiapkan diri dan dipersiapkan dengan berita-berita Advent atau penantian melalui perayaan-perayaan menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Itulah hari Natal Yesus Kristus. Hari yang selalu orang sebut sebagai hari damai sejahtera, hari sukacita, tetapi juga hari di mana kita berpesta iman walaupun banyak juga yang mengambil kesempatan untuk berpesta pora tanpa kendali. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita banyak kali bertemu dengan banyak hal yang memberi tanda atau peringatan. Hidup beriman kita juga selalu berhadapan dengan tanda atau peringatan melalui firman. Kita percaya pelbagai tanda sebagai perlambang bagi umat Tuhan melalui kesaksian Alkitab. Tanda-tanda tersebut bisa bermakna berkat dan harapan akan keselamatan, tetapi juga bisa bermakna teguran atau penghukuman, teguran dan penghukuman. Nah, memasuki bulan-bulan terakhir di tahun 2022, kita mengatakan ini
tanda, soalnya tidak lama lagi orang merayakan Natal. Soalnya sebulan-bulan berkang. Jadi mulai dari bulan September, Oktober, November, Desember. Dan bersyukur kepada Tuhan, orang boleh ada di bulan Desember di hari yang keempat. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tanda-tanda. Bacaan kita saat ini juga menceritakan tentang percakapan antara Nabi Yesaya dengan Raja Ahaz, di mana atas petunjuk Tuhan, Yesaya menyuruh Ahaz untuk meminta tanda dari Tuhan. Apa sebabnya? Ahaz sebagai Raja Yehuda keturunan Daud jadi takut dan gentar manakala mengetahui bahwa Resin dan pasukan-pasukan bangsa Aram hendak melancarkan serangan terhadap Yehuda. Nah, Ahaz dia tahu keunggulan Aram, dan dia ketahui bahwa Resin hendak bersekongkol dengan Asyur. Nah, mengetahui akan hal itu, Ahaz kehilangan harapan untuk mempertahankan Yehuda. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan berfirman kepada Yesaya agar menyampaikan berita pengharapan kepada Ahaz dan segenap penduduk kerajaan Yehuda. Oleh Yesaya, Ahaz dianjurkan untuk meminta tanda apa saja. Jadi Yesaya menganjurkan Ahaz untuk meminta tanda apa saja, dengan maksud supaya dia tidak putus asa, tidak takut dan gentar dalam menghadapi Resin. Juga agar ia yakin akan kemahakuasaan dan pertolongan daripada Tuhan. Namun saudara-saudara, Ahaz menolak tawaran itu dengan alasan ia takut mencobai Tuhan. Ya, rupanya penolakan secara halus dari Ahaz menyebabkan Yesaya agak sinis, meskipun ia menyampaikan juga berita sukacita tersebut. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, membaca perikop ini kita diajak juga untuk melihat secara keseluruhan janji penyelamatan Allah mulai dari pasal 7 ayat 1 hingga pasalnya yang ke-12. Keutuhan cerita ini semakin menjelaskan kepada orang semua bahwa tanda yang dimaksudkan Tuhan, yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah tanda yang pasti, bukan sekedar tanda atau lambang yang biasa-biasa saja. Bukan pula tanda-tanda sebagaimana pernah dialami oleh umat Tuhan sebelumnya, seperti cerita-cerita Exodus, yakni Israel keluar dari Mesir. Nah, tanda yang dimaksudkan Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Yesaya adalah tanda yang luar biasa, yang belum pernah terjadi dan dialami oleh Yehuda. Tanda inilah yang kemudian menjadi salah satu nubuat Nabi tentang kedatangan Sang Immanuel seperti diceritakan dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kehadiran Sang Pembebas bagi Yehuda bukan sekedar menjadi simbol kekuatan perang bagi Ahaz dan pasukannya dalam menghadapi kekuatan Aram dan musuh-musuh lainnya, atau hanya membangkitkan semangat juang mereka. Kehadiran Sang Immanuel amat menentukan arah perjalanan umat Tuhan ke depan di bawah bayang-bayang maut musuh-musuhnya. Nah, umat Tuhan yang sedang berada dalam ketidakpastian dikuatkan dengan harapan yang pasti tentang keselamatan, tentang pembebasan, tentang kemerdekaan, dan juga kemenangan. Dan jika tiba hari di mana Sang Immanuel itu datang, maka hari itu juga, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menjadi hari yang amat menakutkan bagi musuh-musuh Yehuda. Selain tidak mampu mengalahkan Yehuda, mereka juga akan mengalami kesengsaraan. Nah, itulah berita tentang kedatangan seorang anak laki-laki yang akan menyertai umat. Dan berita itu menjadi nubuat bagi apa yang akan terjadi kemudian, yang oleh penginjil Yohanes dipandang telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dikatakan, dialah yang datang dan tinggal di antara kita. Ia menolong dan menyertai kita.
mengalami kehidupan, seluruh kehidupan kita. Ikut ambil bagian dalam kesukaran dan juga penderitaan kita. Dan di saat semua harapan kita seakan sudah punah, masalah yang membebani kita sudah melampaui batas kemampuan kita, pukulan demi pukulan mendera hidup kita, maka firman Tuhan katakan, Anda tidak sendirian. Firman Tuhan bilang, Anda tidak sendirian. Tuhan adalah Immanuel yang setia menemani dan menyertai kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita dalam berbagai kepahitan hidup yang kita nanti-nantikan kedatangannya kembali sebagai hakim yang hakim. Dalam situasi yang bagaimanapun, kita tidak sendirian. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita harus meyakini akan pertolongan daripada Tuhan. Kita harus percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Pertolongan dan penyertaan Allah dalam Yesus Kristus bagi kita itulah yang membuat hidup kita menjadi lain. Yang menghidupkan pengharapan dan menyalakan semangat hidup kita menghadapi tantangan dan pergumulan. Bila Tuhan Allah menjadi Immanuel dalam Kristus yang tinggal di antara manusia, itu berarti apa? Itu berarti bahwa di mata Allah sosok manusia itu sangat berharga. Bahwa manusia selalu ditempatkannya dalam bingkai kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Karena itu kita diingatkan agar jangan orang bertopeng seperti Ahab. Jangan orang bertopeng seperti Ahab. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Minggu Advent yang kedua ini mengingatkan dan mengajak orang semua untuk menyambut Dia yang sudah, sedang, dan akan datang melalui sikap dan juga tindakan atau tindak yang mengandalkan dan mengutamakan pertolongan dan penyertaan Tuhan saja dan bukan hal lainnya. Kita semua diajak untuk menyatakan kesiapan kita dan mewujudkan pribadi kita sebagai tanda yang memberi damai bagi orang lain. Menjadi tanda yang akan menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang bersedih, membantu mereka yang berkekurangan, menolak yang jahat, berani, berkata benar, dan menegakkan keadilan. Menjadi pertanyaan bagi orang semua, siapkah kita? Apakah kita siap? Tanda kesiapan kita bukan cuma ditunjukkan atau diperlihatkan. Napa tapi rumah so bersih. Sepasang semua tuh pernak-pernik Natal, pohon Natal sudah dihiasi. Toples so cuci kurang mau isi atau barangkali so isi. Mungkin so ada kan jemaat yang so ada bikin cookies. Jadi itu toples so terisi. Kang. Kemudian barangkali so ada yang pas stok makanan, tako, mantar so DP oras, kong kehabisan atau tidak dapat. Mungkin so simpang di freezer dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, apakah itu tanda kesiapan kita yang sebenarnya? Apa artinya semua itu kalau suami istri hingga saat ini masih baku marah, orang tua dan anak-anak tidak rukun, orang nyandak baku bicara dengan firman, di antara pelayan khusus ada baku simpang atau saling mendendam. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, persiapkanlah diri kita. Persiapkanlah diri kita menantikan kedatangannya yang kedua kali dengan tetap memiliki iman yang kuat hanya kepada Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus senantiasa akan menolong kita dan memberkati firman-Nya yang suci. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ayat 11 berkata, maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan emas. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sambil memberi, kita mengangkat